Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih sebanyak-banyaknya aku ucapkan untuk kamu yang mau mampir-mampir di Lance Intuitions. Apalagi kamu sudah memberikan komentar yang sangat positif, doa-doa dan harapan yang sangat positif. Subscribe channel aku. Segala hal positif yang kamu berikan kepada Lance Intuitions, energi positif kamu. Terima kasih ya teman-teman, aku merasakannya banget. Ya, oke, kita pilih kartu lagi ya teman-teman ya. Temanya kali ini yang sudah dipersiapkan semesta untuk kamu sebagai pendamping kamu. Seperti apa ciri-cirinya? Ikuti intuisi kamu. Tanyakan pertanyaannya yang disediakan pencipta semesta sebagai pendampingmu. Seperti apa dia? Pilihan satu ataukah pilihan kedua? Aku deketin ya penandanya ya. Pilihan satu atau pilihan 2 yang paling memanggil intuisi kamu, yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Seperti apa dia orangnya? Oke, teman-teman yang memilih pilihan 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo semuanya yang memilih pilihan 1, ciri-ciri dia yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Seperti apa sih? Ya, ini yang memilih pilihan 1, penandanya. Ini bacaan untuk umum ya guys, jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ini untuk hiburan, ini untuk fun reading. Energi bisa terbolak-balik atau vice versa. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, diharapkan untuk benar-benar mendengarkan kata hati kamu, intuisi kamu. Apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak? Kalau memang misalnya tidak cocok sama sekali, tidak nyaman, ya teman-teman, mungkin bukan energi kamu yang aku tarik, atau bisa saja temanya kali ini belum untuk kamu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau tidak menemukan kecocokannya atau nggak nyaman secara intuisi, tinggalkan saja ya teman-teman ya. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya dengan keadaan kamu. Kalau nggak cocok sama sekali lagi aku jelaskan, kalau tidak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Teman-teman, ini tidak terikat gender, tidak terikat energi, ya. Energi kamu dominannya kemana, ke feminin atau ke maskulin, hanya kamu yang tahu. Oke, aku akan jelaskan readingan kamu, hasilnya sejujur-jujurnya. Tolong kamu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap hasil yang akan aku jelaskan, berdasarkan tebaran kartu kamu, dan lebih banyak melalui intuisiku. Oke, kita mulai ya. Pilihan 1, dia yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Oke, di sini aku lihat di sini ada The Lovers. Pilihan 1 yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Seperti apa dia orangnya? Di sini ada Ace of Cups, Four of Pentacles, Queen of Wands, dan ada Eight of Pentacles. Oke, aku rapihin dulu ya. Teman-teman, pilihan 1, aku di sini melihat ada energi zodiak water sign ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini juga ada Gemini. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang berdealing dengan kamu ya. Si dia yang memang dipersiapkan semesta untuk kamu. Oke. The Lovers di sini aku merasa yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Saat ini dia masih punya pasangan ya. Di sini ada The Lovers dan ada Ace of Cups. Ini kayaknya kebanyakan pendamping kamu ya yang dipersiapkan semesta. Ini orang baru di dalam hidupmu. Bukan berarti orang baru ini ya teman-teman, bukan berarti kamu baru banget kenalan. Ya mungkin saja bisa berarti seperti itu, tapi bisa saja kamu sudah kenal sama dia cukup lama, tapi selama ini tidak ada hubungan cinta di antara kalian berdua. Mungkin kalian hanya berteman, mungkin kalian dikenalin sama teman tanpa ada ekspektasi percintaan di situ, hanya berteman saja ya. Dan dia masih punya pasangan saat ini. Kebanyakan dari kamu yang memilih pilihan 1, semesta mempersiapkan si dia ini adalah cinta baru untuk kamu ya. Mungkin saja kamu baru kenal sama dia, belum lama ya kenalnya, atau mungkin saja kamu sudah cukup kenal sebagai teman ya. Kemudian mungkin kalian berteman, menemukan chemistry-nya di situ gitu ya teman-teman. Ya ini cinta baru untukmu. Dia punya hati yang memang
sangat tulus, sangat ikhlas dalam mencintai kamu, terutama kalau dalam hal cinta ya. Cuman apapun yang dia lakukan, kebaikan apapun yang dia lakukan, orang ini cukup tulus ya, tidak ada pamrih dalam melakukan segala macam kebaikan ya, di kehidupan pertemanannya dia, di pekerjaannya dia juga enjoy, nggak banyak ngeluh ya. Kalau kita bicara cinta, cintanya dia sama kamu sangat besar. Begitupun kamu juga seperti itu ya teman-teman. Intinya kalian berdua ini dipersatukan karena cinta, karena ketulusan ya. Saat ini dia masih punya pasangan. Aku secara intuisiku di sini, ini jangan baper ya guys. Beberapa dari kamu sudah tahu siapa yang aku bicarakan. Bahkan kamu sudah pendekatan sama orang ini ya, tapi dia saat ini punya pasangan. Mungkin dia lagi ada masalah dengan pasangannya, dia curhat sama kamu, menemukan chemistry-nya sama kamu, dan pada akhirnya semesta merestui hubungan kalian berdua mungkin gitu. Dia meninggalkan pasangannya untuk kamu gitu ya. Beberapa dari kamu saja ya sudah pendekatan sama orang ini, bahkan sudah punya hubungan cinta. Kamu tahu dia punya pasangan, atau vice versa nih ya. Tapi mungkin ada hubungan yang kurang baik antara kamu dengan pasangan kamu, atau vice versa, dia dengan pasangannya dia. Akhirnya sama-sama meninggalkan pasangan masing-masing untuk bersatu. Beberapa dari kamu, jangan baper, aku hanya menjelaskan berdasarkan intuisiku saja. Tapi banyak dari kamu ini belum pernah punya hubungan cinta dengan orang ini ya. Intinya siapapun yang datang, dipersiapkan semesta sama kamu. Apapun kondisinya, pertemuan kalian ini punya cinta. Kamu punya cinta, dia punya cinta. Punya cinta yang begitu besar, punya cinta yang begitu tulus ya. Ada Four of Pentacles di sini. Teman-teman, Four of Pentacles, ada Queen of Wands, ada Eight of Pentacles. Ini tipikal orang yang sangat pekerja keras sekali. Apalagi di sini ada Queen of Wands. Dia tipikal orang sangat mandiri. Sangat-sangat mandiri dalam melakukan segala hal di dalam hidupnya. Bekerja, mencari uang, melayakkan dirinya. Dia seolah-olah tidak butuh orang lain di dalam hidupnya. Orangnya sangat percaya diri, sangat optimis. Secara fisik, ya teman-teman, sekali lagi ini tidak melihat gender, tidak terikat gender, tidak terikat energi. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, ya bebas ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini orang yang sangat menarik secara fisik. Sangat-sangat menarik secara fisik. Sejujurnya dari Queen of Wands, ini tipikal orang yang memang sulit sekali berkomitmen kalau dia belum terlalu jatuh cinta. Ya, mungkin karena memang ini direstui oleh semesta, memang dia adalah untuk kamu gitu ya. Jadi ketika ketemu sama kamu, sifat dia yang suka tebar pesona ini berubah. Mungkin ketika ketemu kamu dia jadi jadi memiliki keinginan untuk punya hubungan yang serius, jauh serius dibandingkan dengan pasangan-pasangan sebelumnya gitu. Intinya orang ini memang punya jiwa bebas dari Queen of Wands. Suka banget tebar pesona. Tipikal orang yang memang tidak terlalu suka dengan hubungan yang berkomitmen, apalagi kalau ngomongin pernikahan. Ya, kalau dia belum menetapkan hatinya sama siapa, dia sulit ya diajak untuk serius ya. Seperti itu orangnya. Secara fisik sangat menarik, seksi, ganteng, cantik, suka sekali dandan gitu ya. Kalau dia memang feminin atau perempuan gitu ya, ini jago banget dandan guys, suka banget make up gitu ya. Mungkin memang itu faktor pekerjaannya dia, atau memang dia sekedar suka aja pakai make up. Dia suka sekali memadu padankan pakaiannya dari ujung kaki sampai ujung kepala, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Dia suka sekali barang-barang mewah karena memang dia punya kemampuan juga secara finansial. Intinya orang ini memang punya pekerjaan yang sangat mapan, dia sangat enjoy dengan pekerjaannya dia sangat mencintai pekerjaannya dia. Orang yang sangat kreatif dari Queen of Wands teman-teman ya. Dari Eight of Pentacles dan Queen of Wands di sini sangat pekerja keras sekali. Dia orangnya sangat kreatif. Bahkan dia punya beberapa hobi yang bisa dia jadikan uang. Pokoknya yang penting dalam hidupnya dia adalah uang, keuntungan, cuan gitu ya. Bisnis karirnya dia itu dia sangat penting menurut dia. Oleh karena itu aku tadi sudah spill ya teman-teman dari Queen of Wands. Kalau dia belum siap secara materi, secara mentalnya dia gitu ya, belum siap untuk berkomitmen, dia nggak akan bisa dipaksa. Dia tipikal orang seperti itu ya. Mudah-mudahan ketika bertemu sama kamu dia berubah ya, jadi lebih tertata hidupnya, jadi lebih bisa diatur lah sama pasangannya mungkin saja, karena kita bicara adalah semesta yang merestui kalian berdua. Four of Pentacles ini pinter banget mengurus keuangan.
pekerja keras, pinter banget ngurus keuangan, hitung-hitungannya atau matematikanya dalam hal keuangan dia pinter banget, jago banget gitu ya. Dia ini aku nggak bilang dia pelit ya. Aku nggak bilang dia pelit dari Four of Pentacles, cuman memang dia jago banget ngatur keuangan. Dia tahu skala prioritas untuk keuangannya dia, mana yang memang dibutuhkan banget, mana yang bisa dipending-pending gitu. Dia tahulah kemana perginya uang-uangnya dia, penghasilannya dia, mana yang untuk senang-senang, mana yang untuk keluarganya, mana yang untuk hobinya dia tahu banget. Dia pinter banget ngurus keuangan, ya, jago banget ngurusnya, gitu ya. Pekerja keras, orang yang sangat optimis banget, apapun yang dia lakukan. Termasuk ketika dia mendekati kamu, menyatakan cintanya sama kamu, dia yakin banget kalau kamu bakalan terima dia. Saking dia percaya dirinya banget. Dari Queen of Wands, ya. Dia bakalan kelihatan banget ya, teman-teman, ketika dia mendekati kamu, dia tertarik, dia suka, ya, dia peduli sama kamu, itu bakalan kelihatan banget. Karena dari Queen of Wands dan ada Eight of Pentacles, kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang, itu bakalan kelihatan banget usahanya dia, effortnya dia. Kamu bakalan tahu banget ketika dia memang jatuh hati sama kamu. Kelihatan banget dari sikapnya dia, dari gerak-geriknya dia, dari perlakuannya dia sama kamu. Pokoknya kamu akan tahu banget, ya. Dari Queen of Wands di sini aku lihat beberapa dari kamu, pendampingmu ini yang disiapkan semesta untuk kamu, ya. Ini didoakan saja segala hal yang positifnya ya teman-teman. Namanya soal jodoh itu kan positif ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya. Kalau kita mau bertemu dengan jodoh kita, pasti banyak lika-likunya ya, teman-teman ya. Oke, dari Queen of Wands di sini aku merasakan beberapa dari kamu yang disiapkan semesta untuk kamu. Ini dia single parent atau dia pernah menikah. Dia bahkan sudah punya anak, sudah pernah menikah, dia bahkan sudah punya anak. Tapi dia tidak pernah khawatir dengan statusnya dia itu, karena dia punya kemandirian, dia punya keuangan yang sangat mapan ya, dia punya karir yang cukup baik gitu, dia punya bisnis, dia punya karir, dia bekerja di suatu perusahaan dan punya posisi dan jabatan yang cukup baik gitu. Intinya secara keuangan dan karir nggak usah diragukan lagi. Dia orang yang sangat mandiri, ya. Dan beberapa dari kamu juga, hanya beberapa saja nih aku merasa yang dipersiapkan semesta untuk kamu. Dia punya intuisi yang sangat tajam. Ada Ace of Cups dan ada Queen of Wands. Dia punya intuisi yang sangat tajam, bahkan dia dekat dengan penjaganya, dia tahu siapa yang menjaganya. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, mungkin dia mempelajari hal itu atau memang itu sudah gift-nya dia dari dia kecil, dari dia lahir, atau sudah lama dia punya kelebihan seperti itu, ya, dari Queen of Wands dan ada Ace of Cups. Cuman yang jelas di sini dia punya intuisi yang sangat tajam. Beberapa dari kamu bahkan dia ini tahu siapa jodohnya dia, ya. Mungkin dia sudah sering mendapatkan pertanda melalui banyak hal ya, pertanda melalui mimpinya dia, banyak hal. Intinya orang ini mengerti tentang spiritual dan supranatural. Orang ini sangat seimbang ya teman-teman. Dia pekerja keras sekali. Yang ada di pikirannya dia tuh pokoknya bagaimana cara supaya uangnya tambah banyak, supaya karirnya tambah sukses gitu ya. Tapi di balik itu dia tahu kapan dia harus beribadah, kapan dia harus menyendiri, kapan dia harus fokus dengan sisi spiritual dan supranaturalnya dia, fokus dengan rohaninya dia. Ini seimbang antara sisi spiritual dan sisi keduniawiannya dia. Oke, aku merasa ini orang yang agak keras kepala ya guys. Dia orang yang agak keras kepala, suka semaunya sendiri gitu ya. Tapi memang dia akan bertekuk lutut kepada orang yang benar-benar dia cintai. Mudah-mudahan itu kamu ya. Ya, beberapa dari kamu saat ini dia masih punya hubungannya dengan seseorang, menikah atau pacaran atau tunangan. Intinya dia masih punya pasangan ya. Mungkin saat ini belum waktunya kamu bertemu sama dia, tapi kalau semesta sudah menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Ini orang yang sangat perfeksionis ya. Yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendamping ini tipikal orang yang sangat perfeksionis kalau aku lihat ya. Dia harus perfect dalam hal pekerjaannya dia, dalam hal busananya dia, pakaian yang dia pakai, apapun yang dia lakukan, gerak-geriknya dia, pokoknya dia merasa dia harus perfect lah melakukan segala hal di dalam hidupnya dia gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Oke. Apa yang harus kamu ketahui di dalam hubungan cinta kamu dengan si dia? Apa yang harus kamu ketahui atau saran-saran dari semesta? Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui? Di sini ada forgiving and learning. Oke,
As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke teman-teman, di sini apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu? Gini, teman-teman, kita hidup ini tidak luput dari ujian, dari kegagalan, dari ditinggalkan dan meninggalkan ya. Tidak selamanya mulus perjalanan kita dalam hal apapun deh, cinta, karir, kesehatan, apapun, hidup lah, namanya orang hidup gitu ya. Di sini kalau kamu ingin bersatu dengan pendampingmu, kamu ingin melihat pertanda dari semesta tentang siapa pendampingmu, kamu harus bisa melupakan masa lalu kamu yang menyakitkan dalam hal cinta, atau memang kamu punya pengalaman-pengalaman yang membuat kamu trauma sama yang namanya cinta, coba dibersihkan dulu. Mungkin saja ya teman-teman, kamu punya pengalaman dari keluarga kamu sendiri tentang yang namanya kegagalan percintaan, yang namanya percintaan itu menyakitkan, atau bahkan kamu punya pengalaman sendiri di dalam hidupmu, di dalam kisah cintamu maksudnya ya, coba itu dilepaskan dulu. Ya, energi-energi negatif dari masa lalu itu coba dilepaskan dulu. Trauma-trauma itu dilepaskan dulu. Percaya sama dirimu, ya, bahwa kamu layak untuk mendapatkan cinta dan kamu memang disediakan untuk seseorang. Ya, teman-teman, coba dilepaskan dulu semua kenangan-kenangan buruk itu, sama trauma-trauma itu. Selama kamu masih punya sampah-sampah itu, sampah dari masa lalu kamu, mungkin semesta akan pending pertemuan kamu dengan pendamping kamu ini, ya. Sekali lagi teman-teman, ini dari masa lalu ini bukan hanya dari kisah cintamu sendiri, tapi mungkin saja kamu melihat contoh dari adik kakak kamu, sepupu kamu, orang tua kamu, siapapun itu. Coba itu trauma-trauma itu dilepaskan dulu, ya, dibersihkan dulu. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan 1, give your relationship a chance, work on your partnership. Oke, di sini sarannya ya, memang sih nanti kamu bakalan ngeliat banget deh effortnya dia dalam mendekati kamu. Ya, mungkin ketika dia pendekatan sama kamu, mungkin ketika dia mencari tahu tentang dirimu, mungkin dia mencari tahu melalui sosial media atau melalui teman-teman kamu atau bahkan melalui keluarga kamu, apapun ya, apapun dia akan usahakan untuk mendapatkan kamu. Karena di sini ada dari Queen of Wands dan ada Eight of Pentacles. Ini orangnya maju terus pantang mundur ya, prinsip dalam hidupnya dia dalam hal apapun, terutama dalam hal mengejar cinta kamu nanti. Tapi teman-teman, coba kamu juga usaha ya untuk membangun relationship sama dia, untuk membangun kisah cinta sama dia. Jadi bukan hanya dia yang bukan hanya dia yang effort untuk mendapatkan kamu, tapi kamu juga harus bekerja di dalam hubungan ini ya teman-teman. Misalnya kamu nanti udah jadian nih, sudah punya hubungan cinta, ya kamu juga harus menjaga keharmonisan itu bukan hanya di satu pihak saja. Jangan berat sebelah gitu ya. Kamu juga harus berusaha untuk misalnya nih dia pendekatan sama kamu dan kamu tertarik sama dia, kayaknya sih memang tertarik ya karena kita bicara soal pendamping hidupmu, ya kamu juga harus melakukan usaha. Perlihatkan kalau kamu serius sama dia, perlihatkan kalau kamu mencintai dia, perlihatkan dengan perhatian kamu, banyak hal ya, bagaimana caranya kamu memperlihatkan rasa cinta kamu dengan si dia ini. Kamu juga harus menunjukkannya, bukan hanya dia aja ya. Oke, this could be the one ya. Kita bicara soal pendamping hidupmu yang disediakan semesta untuk kamu ya. Ini mungkin akan menjadi pendamping kamu ya. Semoga long last ya teman-teman. Semoga sampai maut memisahkan. Ini adalah memang untuk kamu, yang disediakan semesta untuk kamu. Yap, di sini express your love, sama ya kayak give your relationship a chance. Di sini express your love. Kalau kamu cinta sama dia, tunjukin. Kalau kamu menerima kehadiran dia di dalam kehidupan cinta kamu, bahkan kamu mau serius sama dia, tunjukkan. Jadi jangan diem-diem aja, jangan kebanyakan gengsi. Tunjukkan juga kalau kamu tuh peduli sama dia, kamu menyayangi dia juga, kamu serius di dalam hubungan ini. Tunjukkan, ekspresikan dirimu, ekspresikan cintamu sama dia. Jadi bukan hanya dia aja yang usaha untuk supaya hubungan ini harmonis. Jadi jangan dia aja yang menunjukkan cintanya sama kamu ya. Kamu juga harus seimbang. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu ya. Di sini let love light the way. Ya teman-teman, biarkan cinta kamu kepada semesta, cinta kamu kepada pasangan kamu, cinta kamu kepada keluarga kamu menuntun kamu untuk bertemu dengan pendampingmu ini. Ya, penuhi hati kamu, pikiran kamu, kata-kata kamu dengan cinta, dengan perhatian untuk siapapun yang kamu cintai. Bukan hanya soal cinta saja nih, bukan hanya cinta kepada lawan jenis saja, tapi coba biarkan hidup kamu dipenuhi dengan cinta. Ya, cinta yang tulus ya, terutama kepada orang tua kamu, kepada keluarga kamu ya. Mudah-mudahan dengan cinta yang kamu tebar ya kepada setiap orang ya, itu bisa diterima, bisa ditangkap oleh semesta. Ya, bahwa kamu ini orang yang sangat tulus, bahwa kamu ini memang orang yang sangat baik, kamu penuh cinta, kamu penuh kasih, dan kamu akan segera dipertemukan dengan
pendampingmu ini. Coba penuhi dengan kata-kata cintalah ya. Segala sikap kamu, perilaku kamu, kata-kata kamu, hati kamu dipenuhi dengan cinta dan ketulusan kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Ya. Celebrate the beautiful gift of life. Ya, kamu banyak berkat teman-teman, kamu banyak kelebihan, kamu unik. Coba nikmati dulu hidupmu dengan cara yang baik ya. Nikmati saja kegiatan kamu, hobi kamu berkumpul sama keluarga, sama teman-teman kamu, bekerja dengan baik. Coba nikmati semua yang ada di dalam hidupmu sebaik-baiknya dengan cara yang baik, dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh rasa syukur. Apapun yang kamu nikmati saat ini itu berkat dari Pencipta. Nikmati dulu. Enjoy aja dulu dengan hidupmu. Nanti tanpa kamu sadari, kalau kamu sudah tidak berekspektasi apapun tentang jodoh, semesta ujuk-ujuk tiba-tiba akan mendatangkan pendamping untuk kamu ya. Doakan segala hal yang positif ya teman-teman. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu berdua ya. Pilihan ke-1, universe please. Aku rapiin dulu ya. Oke, di sini aku melihat ada huruf C, O, D, M, T, T, U, T lagi, ada J, ada I, ada H, ada J lagi, ada W, ada Y, dan B ya. Oke, ciri-ciri tambahannya dia yang disiapkan semesta untuk mendampingimu. Seperti apa ya ciri-ciri tambahannya teman-teman? Pilihan 1. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada spiritual dan supranatural ya. Tadi aku udah jelaskan ya teman-teman, orang ini dekat dengan dunia itu, spiritual dan supranatural. Mungkin dia mempelajari itu, mungkin memang itu pekerjaannya dia ya. Intinya dia dekat dengan dunia itu, dia mengerti ya, mata ketiganya sudah mulai terbuka, terutama intuisinya dia sangat-sangat tajam. Ada introvert, terutama untuk hal-hal pribadinya dia cukup tertutup ya untuk hal itu ya. Ada rambut berwarna, orang yang sangat misterius ya, tertutup ya teman-teman. Dia paling nggak suka menceritakan hal-hal pribadinya dia, kecuali sama orang-orang yang memang dia sangat percaya ya. Di sini backpackeran, ya dia orangnya serandom itu ya. Kalau misalnya dia lagi jenuh, lagi bete, dia bisa tuh pergi sendirian backpackeran tanpa rencana gitu ya. Maksud dia adalah healing kali ya. Ada mandiri ya, orang sangat mandiri. Toxic relationship, dia pernah punya hubungan yang sangat toksik di belakang sana ya. Ada soulmate ya, ini soulmate-nya kamu ya teman-teman. Ada Cancer, ada energi Cancer ya di dirinya dia atau dirinya kamu, vice versa ya. Oke teman-teman, itu dia kurang lebihnya yang disiapkan semesta untuk mendampingi kamu. Didoakan segala hal yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Kalau nggak cocok sama sekali jangan dipaksa ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Ini penandanya ya, aku deketin ya. Yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Seperti apakah kurang lebihnya orang itu? Teman-teman, ini bacanya sangat umum ya. Ini general reading. Energinya mungkin banyak di sini ya. Jadi, dan ini tujuannya untuk fun reading, untuk hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Disarankan untuk benar-benar mendengarkan intuisi kamu ya teman-teman. Pilihan kedua, untuk kamu tahu apakah ini memang untuk kamu atau tidak. Coba benar-benar fokus dengan intuisi kamu. Kalau nggak cocok sama sekali atau tidak nyaman sama sekali, jangan dipaksakan ya teman-teman. Mungkin saja kalau kamu nggak cocok atau kamu nggak nyaman, bukan energi kamu yang aku tarik. Belum bisa aku menarik energi kamu. Atau temanya kali ini belum untuk kamu. Jangan dipaksa. Ya, didoakan segala hal yang positifnya teman-teman, diambil yang resonates-nya, yang cocoknya sama kamu ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Kemanakah energinya kamu yang paling dominan, ke feminin atau ke maskulin? Hanya kamu yang bisa menentukan semuanya, hanya kamu yang tahu ya. Ini dikhususkan bagi kamu yang single sih sebenarnya. Pembacaan ini temanya kali ini yang sudah tidak terikat percintaan dengan siapapun. Tapi kalau kamu sudah punya hubungan dengan seseorang, bahkan kamu sudah berumah tangga, kamu kepo sama videonya, kepo dengan temanya, ya bebas aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku akan bacakan readingan kamu, hasil readingan kamu ini sejujur-jujurnya. Tolong ya bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Setiap penjelasan yang akan aku jelaskan ada-adanya. Nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku kurang-kurangin, nggak ada. Sejujur-jujurnya ya. Oke, pilihan kedua yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Pilihan kedua semesta. Oke, di sini ada Seven of Cups. Ada Seven of Swords, di sini ada King of Swords. Oke. Yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu, pilihan kedua. Dua kartu lagi semesta.
2 kartu lagi yang dipersiapkan semesta untuk menjadi pendampingmu. Di sini ada Two of Swords, oke. Dan ada Five of Cups. Oke, thank you. Aku rapin dulu ya. Oke, pilihan kedua di sini aku melihat ada energi zodiaknya kamu atau dia ya. Kamu atau dia nih ya. Cancer, Pisces kuat di sini, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries kuat di sini. Ya itu, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang berdealing dengan kamu, si pendamping kamu ini. Seven of Cups, teman-teman, aku lihat di sini pendampingmu yang dipersiapkan semesta untuk kamu ini banyak mimpinya, banyak maunya. Kesannya nih ya, terkesan tuh seperti orangnya kurang puas, banyak maunya lah, masih banyak yang dia inginkan di apa ya, di dunia ini, di hidupnya dia. Bukan berarti dia tidak berkecukupan. Di sini aku lihat ada King of Swords ya. Ini orangnya berkecukupan, sangat mandiri, sangat tegas dengan hidupnya dia. Dia sangat tegas, dia mau, dia tahu apa yang dia mau gitu maksudnya ya. Setidaknya dalam hal keuangan dia sangat mandiri ya teman-teman. Tapi memang namanya manusia, apalagi si dia ini ya, calon pendampingmu ini memang nggak pernah puas. Masih banyak mimpinya dia, dan mungkin ya kamu adalah salah satu dari rencana hidupnya dia. Kamu adalah salah satu dari mimpi-mimpinya dia. Ya mungkin ya di balik semua keinginannya dia yang mungkin mau jalan-jalan ke sini, mau beli ini, mau beli itu, atau dia pengen karir yang ini, nggak ada puasnya lah ya orangnya. Mungkin dia juga mendoakan, dia mengharapkan jodoh yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, dan itu ada di kamu. Mungkin saja. Ya intinya orang ini suka sekali berhayal, suka sekali bermimpi, banyak sekali yang masih ingin dia raih di dalam hidupnya dia. Sekali lagi, bukan berarti dia tidak mapan. Bukan berarti dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Dia punya pekerjaan yang tetap. Dia sangat mandiri secara finansial. Meskipun tidak berlebihan, tapi cukup untuk hidupnya dia, untuk keluarganya dia. Gitu ya, dia siap untuk berumah tangga. Tapi memang ya namanya manusia kurang puas aja gitu ya teman-teman. Oke, dari Seven of Swords. Sejujur-jujurnya ya, ini orang yang memang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, termasuk cinta, termasuk kamu. Ya. Oke, teman-teman, di sini aku baru mendapatkan info. Dia yang disiapkan semesta untuk pendampingmu ini, dia mencintai kamu dalam diam ya. Ada Seven of Swords. Beberapa dari kamu dicintai dalam diam sama orang ini. Oke, dari Seven of Cups di sini, teman-teman, aku jelaskan readingan kamu ini berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku ya. Jadi dari tadi aku mendengarkan informasi yang diberikan intuisiku ya. Oke. Beberapa dari kamu, dia tahu bahwa kamu adalah calonnya dia, bahwa orang seperti kamu adalah yang dia cari. Mungkin dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan pertanda dari mimpi-mimpinya dia, khususnya mimpinya dia di malam hari ya. Dan beberapa dari kamu juga, orang ini akan menghalalkan segala cara untuk mendekati kamu, untuk mendapati kamu, untuk mendekati kamu gitu ya, dari Seven of Swords. Dalam hal apapun deh, dia misalnya butuh pekerjaan, dia menginginkan karir tertentu, dia menginginkan cinta, dia akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan yang dia inginkan, seseorang, cinta atau pekerjaan atau apapun itu ya, dari Seven of Swords. Meskipun dari Seven of Swords ya teman-teman, meskipun secara intuisi berkata bahwa jalan yang dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu kurang baik, kurang tepat, dia nggak peduli. Seperti tadi aku jelaskan, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang yang dia inginkan, termasuk untuk mendapatkan kamu. Kalau dia udah cinta banget sama kamu ya. Padahal intuisinya dia berkata ya, di sini ada kartu intuisi teman-teman. Ada tanda intuisi di sini. Meskipun secara intuisi dia di sini juga ada Two of Swords ya. Meskipun secara intuisi kuat berkata bahwa yang dia lakukan adalah nggak benar atau kurang tepat, dia nggak peduli. Dia kadang-kadang dia kadang-kadang kalau menginginkan sesuatu begitu keras kepalanya, jadi dia suka tidak peduli dengan intuisinya dia yang cukup tajam sebenarnya. Orang ini cukup realistis. Di sini banyak sekali ada King of Swords. Orang ini sangat realistis. Dia bukan berarti tidak peka ya, bukan berarti dia intuisinya dia tidak pernah mengingatkan dia tentang sesuatu hal. Bukan berarti seperti itu, tapi memang orangnya sangat realistis ya, sangat penuh dengan logika. Jadi ya dia lebih banyak memakai logikanya dia dalam setiap tindak tanduknya dia dalam kehidupannya dia, dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal cinta saja. Ya. Di sini ada Seven of Swords. Dia bakalan melakukan banyak hal, banyak rencana untuk mendekati kamu. Kalau kita bicara soal cinta, fokusnya cintanya dia ke kamu. Tapi karena kita bicara soal
pendamping kamu yang direstui oleh semesta. Begini ya teman-teman, kita bersatu bertemu dengan jodoh kita, calon jodoh kita, pendamping kita, itu kan banyak lika-likunya, dan masing-masing dari kita itu berbeda-beda jalannya. Ya, mungkin dia akan melakukan banyak cara, meskipun menurut intuisinya dia kurang baik, ya mungkin itu salah satu cara dia untuk mendapati kamu. Tapi karena ini memang direstui semesta, ya mungkin kalian akan bersama gitu ya. Ya, dia akan banyak rencana, akan banyak cara untuk mendekati kamu, untuk mendapati kamu. Seandainya, ini hanya contoh saja, seandainya dia tahu kalau kamu sudah punya pasangan, dia akan menarik perhatian kamu sih. Dia nggak peduli kalau kamu punya pasangan. Bahkan kalau dia punya pasangan, dia nggak peduli. Kalau dia udah jatuh cinta banget sama kamu, ya seperti tadi aku jelaskan, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendekati kamu, untuk mendapatkan yang dia inginkan dalam hal karir, cinta, apapun itu. Pertemanan juga seperti itu. Ya, dari King of Swords, orangnya sangat tegas. Dia tahu apa yang dia mau. Kalau dia tahu bahwa dia cinta sama kamu, dia pengen kamu ada di dalam hidupnya dia, jadi partner hidupnya dia, itu yang akan dia putuskan. Ya, dia akan sangat tegas menetapkan hal itu di dalam hatinya dia, dan dia akan sangat tegas memutuskan hal itu, berkata juga kepada orang-orang sekitar bahwa kamulah yang dia inginkan. Ya, dia sangat strict banget ya teman-teman. To the point banget orangnya, straight to the forward kalau udah berkata-kata, dan dia nggak peduli dengan pendapat orang lain tentang dia. Yang dia inginkan adalah yang dia mau, yang dia inginkan adalah yang terjadi di dalam hidupnya, ya adalah yang dia mau. Itu harus terjadi, menurut dia seperti itu. Orangnya sangat pintar, ya. Dari Seven of Swords dan ada King of Swords. Ini orangnya sangat pintar, cerdas banget. Dia akan tahu bagaimana caranya menarik perhatian kamu. Dia selalu tahu bagaimana caranya mendapatkan yang dia inginkan, karena dia punya kecerdasan. Ya, di sini ada Two of Swords. Seperti tadi aku jelaskan, bukan berarti dia intuisinya nggak tajam. Ini cukup tajam intuisinya, cuman kadang-kadang kalah dengan kemauannya dia, kalah dengan logikanya dia. Intinya, dia kurang percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dan supernatural. Intinya seperti itu. Kadang-kadang dia menganggap intuisinya dia itu hanya karena dia sangat realistis orangnya, ya, pakai logika banget. Dia kadang-kadang kalau ada bisikan-bisikan di hatinya dia itu menganggap cuman kayak halusinasi saja. Jadi dia kurang percaya hal-hal seperti itu. Sangat pakai logika, realistis banget orangnya. Ya. Di sini ada Two of Swords. Kalau misalnya nanti ada kendala, ya, untuk mendekati kamu, mungkin kendala dari dia atau kendala dari kamu, mungkin ada jarak di antara kamu, mungkin long distance relationship, mungkin juga kamu punya pasangan, dia punya pasangan. Pokoknya kalau misalnya ada kendala ketika dia mendekati kamu, ini akan ada kendala sih, akan ada ujian ketika dia bertemu sama kamu, ketika dia ingin mendapati kamu. Ya, banyak perhitungan, bukan berarti dia orangnya menghalalkan segala cara untuk mendapati yang dia inginkan. Dia bukan berarti tidak ada perhitungan, dia ada perhitungan. Dia pikirkan matang-matang sebelum dia melakukan rencana-rencananya dia. Ya, teman-teman. Nanti ada suatu suatu momen tertentu yang bikin dia bingung. Ada di crossroad, ya. Ini tipikal orang yang memang benar-benar mengandalkan dirinya dalam memutuskan sesuatu, ya. Di dalam hidupnya dia, apapun itu, ya. Ini termaksud untuk mendapatkan kamu, dia nggak peduli dengan saran dari orang lain. Mungkin dia akan mendengarkan orang lain memberi saran gitu, tapi belum tentu dia pakai saran-saran dari orang lain ini. Ya, dia percaya banget dengan dirinya. Nanti ketika ada momen tertentu dia ragu untuk mendekati kamu karena banyak hal, mungkin kamu punya pasangan, mungkin dia punya pasangan, mungkin ada LDR di antara kalian, banyak hal, mungkin ada perbedaan juga, tapi dia dia yakin dengan keputusannya dia. Bukan berarti dia tidak berpikir, ya, dia banyak rencana sih, tapi pada akhirnya dia akan sangat yakin dengan keputusannya dia. Gitu ya. Apapun yang dia yakini itu yang akan dia jalankan. Oke. Dari King of Swords aku merasa di sini orangnya sangat tegas, ya. Kalau misalnya orang kurang kenal sama dia, si calon pendampingmu ini, ya. Kalau orang kurang kenal sama orang ini, mungkin akan menganggap orang ini sombong, ya, guys. Sombong. Jadi terkesannya jutek banget, sulit banget untuk didekati gitu, ya. Cuman sebenarnya dari Five of Cups dan ada King of Swords, aku lihat di sini hatinya cukup rapuh, ya, hatinya cukup mudah terluka. Kalau dia udah jatuh cinta banget sama seseorang, atau kalau orang udah begitu mengenal dia, baru tahu kalau orang ini ternyata galak di luar tapi rapuh di dalam. Seperti itu, ya, dia punya kerapuhan, dia pernah punya kegagalan cinta yang cukup traumatik untuk dia.
dari Five of Cups. Dia pernah punya pengalaman cinta yang cukup menyakitkan. Mungkin dia sampai nggak bisa tidur berhari-hari, dia kurang produktif gitu ya, di masa lalunya dia ya teman-teman. Dan mungkin ketika dia bertemu sama kamu, harapan cinta itu ada lagi. Ya, orang ini pernah punya kegagalan cinta yang sangat menyakitkan. Mungkin dia jadi, seperti aku jelaskan tadi ya, mungkin dia jadi kurang produktif, jadi mager, jadi nggak mau dihubungi, pokoknya jadi penyendiri banget. Dia pernah punya fase yang seperti itu. Ya, karena aku merasa dari King of Swords, beberapa dari kamu ya, ini hanya beberapa saja secara intuisi aku mendapatkan info. Beberapa dari kamu ini, pendamping hidupmu ini pernah menikah, single parent. Dia pernah menikah, pernah punya kegagalan dalam percintaannya dia, dalam pernikahannya dia ya. Siapapun dia pendampingmu, ini pernah punya kegagalan cinta yang sangat menyakitkan. Bahkan bikin dia depresi sih sebenarnya, seperti tidak percaya lagi sama yang namanya cinta. Mungkin semesta mempertemukan kalian berdua dan membuat dia percaya lagi dengan hal itu, dengan cinta sejati ya teman-teman. Dia pernah kehilangan harapan. Dia pernah kehilangan harapan, tidak bisa lagi melihat harapan di depan matanya dia karena saking dia sakitnya ya, karena cinta itu di masa lalunya dia ya, seperti itu. Teman-teman, secara usia beberapa dari kamu, pendamping hidupmu ini jauh lebih dewasa dari kamu ya, jauh lebih tua dari kamu ya, secara usia ya. Apalagi kalau kamu yang menonton videoku kamu feminin, kayaknya calon pendampingmu ini yang dipersiapkan semesta untuk kamu nih usianya jauh lebih tua dari kamu ya teman-temannya. Bahkan mungkin dia pernah menikah ya, single parent. Teman-teman, di sini aku melihat calon pendampingmu yang direstui oleh semesta untuk kamu, yang disiapkan semesta untuk kamu nih orangnya sangat sederhana ya, dia nggak suka yang berlebihan. Secara pakaian aja, secara busana yang dia kenakan itu dia yang penting nyaman untuk dia. Jadi bukan tipikal orang yang berlebihan. Dia tidak pernah menggunakan uangnya dia itu untuk hal-hal yang berlebihan, terutama kalau mikirin busananya dia, fashionnya dia, kurang fashionable lah. Ya teman-teman ya, orang ini sangat disiplin ya teman-teman. Aku lihat dari King of Swords, ini orangnya sangat disiplin untuk apapun yang dia lakukan. Pekerjaannya dia harus disiplin, semua yang ada di dalam rumahnya dia harus disiplin, begitu ya, sangat disiplin. Orangnya sangat simpel dalam berbusana, dalam berfashion ya, nggak suka yang berlebihan lah intinya. Oke teman-teman, di sini apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu, di sini ada chemistry. Ya, kamu bakalan memiliki ketertarikan yang sangat besar sama orang ini, bukan hanya tertarik secara fisik. Dia tertarik sama kamu, kamu tertarik sama dia secara fisik, tidak bicara soal itu saja, tapi seperti ada ikatan jiwa yang begitu terasa sama kamu ya, memiliki ketertarikan. Ada energi tarik menarik antara kamu sama orang ini ya. Ada juga ada trust ya, percaya dengan proses, percaya dengan jalan cintamu bersama dia. Aku nggak bilang perjalanan kamu akan mulus ya. Di sini ada Seven of Swords. Mungkin akan ada banyak menemui kendala, ujian-ujian, mungkin dari ketidakjujurannya dia sama kamu atau vice versa. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Kalau kita bicara soal cinta di pembacaan umum seperti ini, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Cuman apapun kendalanya, apapun ujiannya di dalam kisah cinta kamu nanti, kamu percaya saja dengan jalannya pencipta, jalannya semesta untuk menyatukan kalian. Karena kita bicara tentang pendampingmu, percaya saja dengan prosesnya. Nggak semua hal kamu bisa jalani dengan lancar-lancar saja. Dalam hal apapun ya, dalam hal karir, cinta, banyak ujian, banyak usaha yang harus dilakukan di situ. Kalau kamu memang ingin bersatu dengan orang ini, tapi percaya saja dengan pencipta, percaya saja dengan kekuatan doa kamu, kekuatan manifestasi kamu, ya. Percaya dengan jalan cintamu. Serumit apapun perjalanannya nanti bersama dia. Di sini ada worth waiting for ya, layak untuk ditunggu, layak untuk diperjuangkan persatuannya kamu dengan pendampingmu ini. Semua hal yang indah, semua hal yang membuat kamu nyaman, apalagi kalau kita bicara jodoh, itu layak untuk ditunggu. Sabar aja, bawa doa saja, lakukan semua hal yang terbaik di dalam hidupmu menjadi versi terbaik dirimu. Dengan cara apa ya? Kamu lakukan aktivitas kamu, hobi kamu. Menunggu jodoh itu bukan dengan bengong-bengong di kamar, bukan dengan bergaul menghabiskan waktu banyak bersama teman-teman kamu, apalagi kalau itu pertemanannya nggak baik gitu ya. Coba lakukan hal-hal yang berguna di dalam hidupmu. Hobi kamu, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang vibrasinya positif. Lakukan kegiatan gitu ya, karena semua layak untuk ditunggu. Semua kenyamanan itu, semua keindahan itu, jodoh kamu ini layak untuk ditunggu ya. Let go of control issue.
lepaskan semua ekspektasi. Kalau kamu nanti bersatu dengan orang ini, biarkan semua berjalan secara natural, jangan dipaksakan, jangan langsung berharap, oh jodohku nih, jangan. Lepaskan semua ekspektasi, jalankan semua yang terbaik, dengan cara yang baik, dengan doa-doa, dengan manifestasi. Lepaskan semua usaha kamu, doa kamu ini kepada pencipta. Biarkan pencipta yang mengatur semuanya, biarkan semesta yang mengatur semuanya. Jangan terlalu berekspektasi, ya. Biarkan semua berjalan dengan natural, ya, dengan apa adanya aja, jangan ada yang dipaksakan. Jangan baru pendekatan, baru kenal itu langsung ngomongin soal jodoh, langsung ngomongin soal pernikahan, jangan. Coba didalami dulu satu sama lain, ya. Jalanin hubungannya juga, jalanin percintaannya sama dia juga jangan melulu sama dia ya teman-teman. Kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu, lakukan semua kegiatan yang positif bersama dia atau bersama teman-teman kamu, keluarga kamu gitu ya. Jangan terlalu terfokus sama dia, lakukan semua kegiatan kamu, ya. Biarkan semesta yang mengatur semuanya. Persatuan kalian berdua. Di sini ada God will lead the way, ya. Tuhan akan menyertai jalanmu. Kalau memang dia jodohmu, kamu akan dipersatukan sejauh apapun kamu, serumit apapun hubungan kalian. Kalau memang kalian bersama, cepat atau lambat kalian akan bersama. Biarkan Tuhan yang menuntun jalanmu dalam hal segala sisi kehidupan kamu lah, bukan hanya dalam hal cinta saja, ya. Percaya saja pencipta, lakukan semua yang terbaik dengan cara yang baik, dengan lingkungan yang baik. Di sini ada bath in divinity. Coba dekatkan dirimu dengan pencipta, ya. Kamu berdoa, kamu sembahyang, kamu bermeditasi, pasrahkan semuanya kepada pencipta, lakukan semua yang terbaik di dalam hidup kamu, menolong orang lain, setia sama pasangan, hal-hal yang baik lah, kamu tahu maksud aku ya. Kamu akan dipenuhi dengan cahaya pencipta, kamu akan dipenuhi dengan berkat-berkat dari pencipta yang non-stop. Ya, mungkin kamu jauh lebih sehat, mungkin karir kamu tambah baik, mungkin keuangan kamu tambah baik, mungkin kamu akan segera bersatu dengan dia, si pendampingmu ini yang disediakan semesta untuk kamu gitu ya. Lakukan semua hal yang baik dengan cara yang baik, dengan hati yang tulus tanpa pamrih, kamu akan dipenuhi dengan banyak pencerahan, kamu akan dipenuhi dengan banyak berkat ya. Ciri-ciri tambahannya dia, pendampingmu yang disediakan semesta untuk kamu, seperti apa sih pilihan kedua? Oke, pilihan kedua semesta. Dekatkan dirimu sama pencipta ya teman-teman, pasrahkan semuanya sama pencipta, jangan pasrahkan kepada manusia. Jauhi ekspektasi berlebihan terhadap manusia ya, meskipun kamu cinta banget nih sama dia ya. Oke. Aku rapiin dulu ya. Oke, di sini ada rambutnya lurus ya, calon pendampingmu ini yang disiapkan semesta. Kacamata hitam, dia suka pakai kacamata hitam, cabi. Rambutnya berwarna pelin-pelan, mungkin terkesannya pelin-pelan tapi sebenarnya dia banyak pertimbangan ya. Toxic relationship, mungkin dia pernah punya hubungan cinta yang kandas dengan cara yang menyakitkan. Di sini ada Five of Cups, tadi sudah aku jelaskan, dia pernah punya hubungan yang sangat menyakitkan di belakang sana, pernah kehilangan rasa percaya dengan yang namanya cinta sejati, lalu kemudian semesta mempertemukan kalian berdua, kamu bisa membantu dia healing mungkin gitu ya. Intinya dia punya toxic relationship di belakang sana, dia datang dari keluarga mampu ya, family man atau woman, dia sangat mencintai keluarganya. Kalau kamu nanti sudah berkeluarga sama dia, mungkin dia akan sangat mencintai kamu dan anak-anakmu ya. Pekerja keras orangnya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua semesta. Oke, rapiin dulu ya. Oke, di sini aku melihat ada huruf A, O, P, Q. Ada huruf I, S, B, D, Y, V, H, P dan C ya. A, O, P, Q, H, P, C, S, D, V, B, Y, I dan I ya. I-nya ada 2. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, itu dia pendampingmu yang disediakan semesta untuk kamu. Doakan segala hal yang terbaik teman-teman. Lakukan semua hal yang positif. Jangan bengong-bengong aja dalam menunggu jodoh ya. Coba bergaul dengan teman-teman yang positif, dengan lingkungan positif. Lakukan hobi kamu, pekerjaan kamu, apapun. Menjadi versi terbaik dirimu. Jangan ditunggu-tunggu ya. Nanti kalau semesta sudah merestui, kalian akan bersama cepat atau lambat. Oke? Semoga cocok. Bye-bye.